melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang tata pergaulan. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan termasuk tata pergaulan. Islam mengatur interaksi dan hubungan sosial sesama manusia. Interaksi antara sesama manusia antara lain dibatasi bagaimana seorang laki-laki dan perempuan saling berhubungan. Demikian juga Islam mengatur bagaimana tata krama di tempat umum, seperti di jalan dan di tempat-tempat lainnya. Setelah Islam juga mengatur bagaimana tata pergaulan yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan keharmonisan hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, untuk mengetahui beberapa hal tersebut, maka pada kajian kita kali ini kita dapat mengetahuinya melalui tuntunan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama terkait dengan larangan berduaan tanpa mahram. Sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, an Abi Ma'bad qala sami'tu Ibnu Abbas yaqulu. Bersumber dari Abi Ma'bad berkata bahwa saya mendengar Ibnu Abbas berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaqulu. Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah khutbahnya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahramin. Yang artinya, janganlah sekali-kali berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita kecuali ada mahram perempuan itu bersamanya. Wala tusafiril mar'atu illa ma'a di mahram. Dan janganlah seorang wanita melakukan safar atau perjalanan yang cukup jauh kecuali bersama mahramnya. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki atau sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mur'ati kharajat hajatan.
bahwa sesungguhnya istriku mempunyai niat atau keinginan untuk pergi haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwatin kada wa kada. Sedangkan aku sudah ditetapkan untuk ikut dalam peperangan ini dan itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalik, pergilah, fahujja ma'a imra'atik, dan pergilah haji bersama istrimu." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis ini membicarakan tentang dua hal, yaitu pertama, larangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sepi, atau dalam istilah Islam disebut dengan khalwat. Yang kedua, terkait dengan larangan wanita bepergian sendirian tanpa ditemani mahramnya. Maka untuk memahami hadis ini secara lebih mendalam, dapat kita jelaskan uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pernyataan Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha du mahramin. Artinya, janganlah sekali-kali berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali ada mahram perempuan itu bersamanya. Dalam hal ini, berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan sebagaimana disebutkan di dalam Islam disebut dengan istilah khalwat. Kata khalwat dalam bahasa Arab berasal dari kata khala yakhlu, khalwah, yang bermakna berseorangan, menyepi, atau menyendiri. Dalam kamus Lisanul Arab, kata khalwah bermakna dasar yang berarti tidak ada sesuatu padanya. Adapun dalam kamus ilmiah populer dimaknai dengan mengasingkan diri. Di dalam kamus bahasa Melayu, khalwat dimaknai sebagai perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berduaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil di antara laki-laki dan perempuan yang tidak berkahwin atau tidak punya ikatan perkawinan. Sementara menurut Imam An-Nawawi, khalwat ialah berduaannya laki-laki asing dengan wanita asing atau bukan mahram tanpa disertai orang ketiga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanita asing atau ajnabiyah adalah wanita yang bukan istri dan bukan mahram. Sementara yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram menikahinya secara permanen, baik karena ikatan kerabat, saudara, laki-laki, ayah, dan seterusnya, atau mahram karena persusuan, artinya saudara sesusuan. Yang ketiga, mahram karena perkawinan, seperti mertua dan seterusnya. Berarti mahramnya seorang wanita adalah laki-laki yang haram menikahi wanita tersebut secara permanen dari ketiga unsur tersebut, karena kerabat atau persesuaian atau karena perkawinan. Adapun khalwat dalam makna menyendirinya seorang pria dengan seorang wanita asing di suatu tempat
yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan keduanya kecuali dengan izin keduanya, oleh para ulama sepakat menyatakan bahwa hukumnya adalah haram. Walaupun khalwat tersebut atau mereka menyendiri untuk melakukan sholat sekalipun. Demikian penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Menurut Imam Nawawi, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya wanita asing yang tersesat, yang dikhawatirkan dia akan celaka kalau ditinggalkan seorang diri. Seperti pernah terjadi kasus pada masa Rasulullah, yaitu tertinggalnya istri beliau, Aisyah, dari rombongan dalam peperangan. Yang ini diceritakan dalam sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan hadis Rifki. Dalam hadis di atas, larangan berkhalwat tersebut menggunakan kata la yakhluwanna, diberi nun taukid, artinya penguat yang berarti larangan yang bersifat keras. Ini dikarenakan dampak perbuatan ini cenderung kepada perbuatan tercela dan membuka peluang setan untuk menggodanya atau menjerumuskannya pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang lain yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahramin fa inna salisuhuma asy-syaiton." Yang artinya bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ungkapan illa ma'adi mahram mengandung pengertian bahwa larangan berduaan ini bukanlah ditujukan kepada zatnya, tetapi ditujukan untuk menutup jalan yang akan menimbulkan kerusakan moral. Sebab berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat sunyi dikhawatirkan akan mudah tertipu oleh bujukan setan. Sebaliknya, dengan ditemani mahram akan muncul rasa malu pada diri masing-masing untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak moral. Jadi dalam hal ini larangan di sini adalah larangan yang dapat menutup jalan bagi perbuatan yang dilarang. Dalam kaidah ushul fiqh, larangan yang demikian ini dinamakan dengan saduz zara'i, yaitu menyumbat atau menutup segala sesuatu yang menjadi jalan terjadinya kerusakan. Larangan berkhalwat tersebut tentunya memiliki alasan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, urgensi larangan tersebut dalam kehidupan sosial adalah sebagai upaya preventif menghindari tindakan asusila atau al-fahisyah. Tindak asusila ya merupakan dosa besar yang termasuk tindak kemungkaran yang sangat keji dan menjijikkan. Misalnya hubungan seks di luar nikah dan perilaku-perilaku seksual menyimpang lainnya yang bertentangan dengan fitrah yang suci dan berkaitan dengan penyalahgunaan tubuh manusia yang merupakan titipan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh manusia mempunyai kehormatan dan kemuliaan
Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena itu, tubuh manusia harus dimuliakan entah selama hidup maupun setelah menjadi mayat. Perintah tegas pun dikeluarkan untuk menjaganya sekaligus larangan keras untuk menyakitinya, baik dengan menyalahgunakannya, melecehkannya, maupun menginjak-injak kehormatannya. Sebab pelecehan terhadap kehormatan tubuh sama artinya dengan penistaan kehormatan si pemilik tubuh tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan status terhormat manusia yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercermin dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dari sinilah Al-Qur'an juga melarang tegas upaya mendekati tindak asusila atau perzinaan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal demikian bagaikan lonceng tanda peringatan dari bahaya penyebar luasan tindak asusila di dalam masyarakat hingga batas terang-terangan. Dan siksaan Allah di dunia atas hal tersebut antara lain berupa mewabahnya berbagai penyakit atau berbagai jenis penyakit dan virus mematikan yang belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti penyakit AIDS yang merupakan penyakit yang menyebabkan sindrom penurunan kekebalan tubuh yang akut yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan belum pernah dikenal pada masa-masa sebelumnya. Persis sebagaimana kaum Nabi Lut yang disiksa Allah dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan pada orang-orang sebelum mereka, karena kaum Nabi Lut tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Dari penjelasan di atas, tentu kita semakin yakin bahwa apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki alasan dan hikmah di dalamnya. Alasan dibalik larangan khalwat tersebut tentunya dalam rangka untuk menjaga diri kita dari berbagai bahaya dan penyakit yang mengancam. Dan hikmah tersebut tentunya agar kita terus mematuhi segala perintah serta meninggalkan atau menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan menjauhkan kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai perintah Allah pada mereka, dan selalu mengerjakan setiap hal yang diperintahkannya. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan larangan seorang wanita bepergian sendirian. Seperti di dalam hadis nyatakan, wala tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Tidak dibolehkan seorang wanita bepergian jauh-jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya. Hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, dipahami oleh jumhur ulama sebagai suatu larangan bagi wanita untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah tanpa disertai mahram atau suaminya. Sedangkan untuk bepergian yang sifatnya wajib, seperti menunaikan ibadah haji, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama hadis, adalah wajib hukumnya wanita yang mau haji harus disertai mahram atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i tidak wajib. Mereka hanya mensyaratkan keamanan saja. Keamanan tersebut bisa diperoleh mahram atau suami atau wanita-wanita lain yang terpercaya. Dengan demikian, jika pemikiran tersebut dikembangkan, maka konsep mahram yang tadinya bersifat personal dapat diganti dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dari keamanan wanita tersebut. Karena sepanjang penelusuran terhadap berbagai sumber yang ada, hadis tersebut tidak mempunyai asbabul wurud yang khusus. Sementara jika kita melihat kondisi historis dan sosiologis masyarakat pada waktu itu, sangat mungkin larangan tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran Nabi SAW akan keselamatan wanita jika ia bepergian jauh tanpa disertai suami atau mahramnya. Mengingat pada saat atau pada masa tersebut, ketika seseorang bepergian, ia biasanya menggunakan kendaraan unta, bigol atau sejenis kuda maupun keledai dalam perjalanannya. Mereka seringkali harus mengarungi padang pasir yang sangat luas, yang merupakan daerah-daerah yang jauh dari manusia atau daerahnya cukup sepi. Di samping itu, sistem yang berlaku pada masa tersebut, wanita dianggap tabu atau kurang etis jika pergi jauh sendirian. Berbeda halnya dalam kondisi seperti itu, tentunya seorang wanita yang bepergian tanpa disertai suami maupun mahramnya dikhawatirkan keselamatan dirinya atau minimal nama baiknya akan tercemar. Oleh sebab itu, jika kondisi masyarakat pada saat sekarang misalnya sudah berubah, di mana jarak yang jauh sudah tidak lagi menjadi masalah karena transportasi sudah begitu maju dan pesatnya, ditambah dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan wanita dalam bepergian, maka sah-sah saja wanita pergi sendirian untuk misalnya menuntut ilmu, menunaikan haji, bekerja, dan lain sebagainya. Dengan demikian, makna mahram pada hadis ini
jika dipahami secara kontekstual, tidak harus dipahami sebagai person, akan tetapi dapat dipahami sebagai sistem keamanan yang menjamin keselamatan bagi kaum wanita. Pemahaman semacam ini tampaknya akan lebih kontekstual, apresiatif, dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahaminya tidak hanya terpaku dan terjebak oleh bunyi teks hadis yang terkadang juga bersifat kultural, temporal, dan lokal. Kontekstualisasi pemahaman hadis tersebut di atas menurut Imam atau Syekh Muhammad Al-Ghazali juga didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi, An Jabir bin Samrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an takhrujut ta'inatu minal Madinah ilal khirah la takhafa ahadan. Yang artinya bahwa dari Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang masanya nanti seorang perempuan menunggang onta dari Madinah ke kota Hirah tanpa takut sendirian. Hadis tersebut sesungguhnya memberikan prediksi tentang datangnya masa kejayaan Islam dan keamanan di seantara dunia, dan sekaligus juga menunjukkan dibolehkannya wanita bepergian tanpa suami atau mahram. Dalam konteks ini, perempuan yang bepergian sendiri tanpa mahram dengan didasari oleh kepentingan yang tidak dapat dielakkan, seperti wanita yang bekerja bersama-sama teman pria sekantor dan berada dalam satu ruangan tempatnya bekerja, maka menurut Quraisy Shihab, perempuan mempunyai hak untuk bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Demikian juga halnya wanita yang berpergian sendirian tanpa mahram untuk keperluan misalnya belanja, ke rumah sakit, ke majlis taklim, dan sebagainya. Selama perjalanan tersebut tidak terdapat kekhawatiran dari segi keamanan, maka hal ini diperbolehkan. Seperti pendapat yang dikutip oleh Tengku M. Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, bahwa dalam kaidah hukum Islam terdapat satu kaidah yang berbunyi, ma hurima lidatihi ubiha lid-darurah, bahwa sesuatu yang diharamkan karena zatnya menjadi boleh dilakukan karena darurat. Wa ma hurima sada lid-dari'ah ubiha lil hajah, dan sesuatu yang diharamkan karena untuk menyumbat jalan ke arah kerusakan, maka ia diperbolehkan karena adanya kepentingan atau hajat yang mendesak. Demikian secara ringkas pembahasan atau penjelasan dari hadis yang pertama ini. Selanjutnya hadis yang kedua terkait dengan adab duduk di pinggir jalan. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turqat, berhati-hatilah atau hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan.
Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Maka mendengar peringatan Rasulullah SAW tersebut, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah SAW, maka mendengar alasan para sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, Fa'idha abaitum ilal majlis, kalau seandainya kalian enggan juga meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan tersebut, fa'atut tariqa haqqahu, maka berilah hak untuk jalan atau pengguna jalan tersebut. Qalu wa ma haqquhu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, apa hak-hak mereka itu ya Rasulullah? Atau apa hak-hak dari jalan itu? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ghaddul basar. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Wa kaful adha. Yang kedua, menghilangkan gangguan. Waradus salam. Yang ketiga, menjawab salam. Yang selanjutnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan yang keempat adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang etika atau adab duduk-duduk di pinggir jalan. Dalam hal ini, fenomena duduk di pinggir jalan memang menjadi suatu kebiasaan sebagian manusia atau masyarakat. Seakan ada sensasi berbeda yang didapatkan manakala berkumpul bersama di pinggir jalan dibandingkan dalam ruangan. Sebagian masyarakat, khususnya kaum muda-mudi atau kaum remaja, mungkin masih memiliki kebiasaan duduk-duduk atau biasa disebut dengan nongkrong di pinggir jalan. Sebagian melakukan itu kadang memang kondisi meniscayakan itu. Misalnya mereka duduk di trotoar yang kadang di malam hari digunakan sebagai penjajah makanan atau minuman sebagai tempat duduk. Kadang ada juga yang melakukan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan itu tanpa ada tujuan atau sekedar iseng saja. Nah, kebiasaan duduk di pinggir jalan ini ada kalanya kemudian disertai dengan perilaku yang kurang baik. Misalnya menggoda lawan jenis yang sedang lewat dan melakukan hal-hal buruk yang lainnya. Dalam hal ini kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan ternyata juga sudah ada dan dilakukan sebagian sahabat pada zaman Nabi dahulu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Kalau kita perhatikan dari hadis di atas, kita melihat adanya dialog yang intens antara Rasulullah SAW dengan para sahabat, di mana Nabi memulainya dengan pernyataan dengan meminta para sahabat untuk menjauhi perilaku duduk-duduk di pinggir jalan dengan kata-kata iyakum. Iyakum ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat litahdir atau untuk kehati-hatian atau kewaspadaan. Karena apa? Karena kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan ini dapat menimbulkan ekses buruk
terutama bagi orang yang lewat, meskipun tidak selalu. Karena itulah Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan atau menegaskan, iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah atau jauhilah atau hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Namun para sahabat kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak mungkin atau sulit mereka untuk meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan tersebut secara total, karena di tempat itulah mereka memerlukan untuk bercengkrama, berbincang-bincang dengan para sahabat yang lainnya. Nah, mendengar alasan tersebut, Rasulullah SAW yang pada awalnya mengingatkan para sahabat untuk menghindari duduk-duduk di jalan sebagai bentuk kehati-hatian, tapi mendengar alasan para sahabat, maka Nabi tidak melarangnya secara tegas, tapi membolehkan dengan catatan atau memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam upaya untuk memenuhi hak bagi para pengguna jalan. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang yang demokratis, artinya mengajak dialog dan menerima masukan, menerima keberatan dari sahabat, dan kemudian Nabi memberikan solusi. Artinya kalian boleh duduk-duduk di jalan, tapi ingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu yang harus ditaati. Apa itu? Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ghaddul basar secara bahasa berarti menahan atau mengurangi atau menundukkan pandangan. Namun dalam hal ini bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali. Yang dimaksud ghaddul basar di sini ialah menjauhkan atau menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Di mana mata merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk melihat objek yang ada di sekitar kita. Semua yang direkam oleh mata biasanya secara spontan ditransfer ke hati dan akan membekas dalam ingatan. Maka pikiran akan melanglang buana ke alam khayalan, memikirkan apa yang dilihat oleh mata. Manakala mata dibiarkan liar, memandang kepada hal yang dilarang dan menyebabkan munculnya keinginan di dalam hati, Allah memerintahkan umat Islam agar senantiasa menjaga pandangannya semata-mata untuk menghindari fitnah. Maka bagi yang bermajlis di pinggir jalan atau hobi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, tentu tidak terlepas dari melihat orang yang lewat. Karena jalan adalah tempat berlalu lalang manusia. Mungkin saja di antara pengguna jalan yang tidak menutup aurat dengan sempurna, terutama para wanita misalnya. Maka dalam hal ini sebagai orang yang beriman harus berusaha sebisa mungkin menjaga pandangannya dari sesuatu yang dapat menimbulkan efek negatif bagi dirinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, qul lil mu'minina
yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika adzka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Demikian hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang duduk di pinggir jalan adalah untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang bisa mengakibatkan fitnah. Yang kedua, waqaful adza atau menghilangkan gangguan. Gangguan di jalan bisa berupa sesuatu yang dapat menghalangi pengguna jalan untuk melewatinya, atau sesuatu yang dapat membahayakan ketika melintas, seperti batu atau duri, pohon yang jatuh menimpa jalan, dan sebagainya. Bisa juga gangguan yang berupa perilaku manusia jahil yang suka mengganggu pengguna jalan dengan tindakannya maupun dengan ucapannya. Maka bagi orang-orang yang duduk di pinggir jalan harus menjauhi segala perbuatan, ucapan, maupun isyarat yang bisa menyakiti para pengguna jalan. Termasuk kategori kaful adza juga adalah melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, seperti ghibah, membicarakan orang lain yang tidak disukainya, kemudian berburuk sangka, menghina atau menggoda orang yang lewat, mempersempit jalan sehingga menyulitkan orang untuk lewat, atau bahkan menakut-nakuti dan mencegah orang yang lewat jalan tersebut. Maka dalam hal ini bentuk kepedulian terhadap sesama untuk menyingkirkan sesuatu yang menjadi gangguan di jalan merupakan salah satu cabang dari keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun, bahwa iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Al-imanu bid'un wa sittun wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dari 60 atau 70 cabang tersebut, yang paling utama adalah berkata atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, yang paling rendah dari tingkatan iman tersebut adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan, baik gangguan yang bersifat fisik seperti duri, batu dan sebagainya, ataupun menyingkirkan gangguan yang bersifat non fisik seperti dari ucapan atau tindakan yang menimbulkan gangguan atau bahkan membahayakan orang lain. Yang selanjutnya, kewajiban atau hak bagi pengguna jalan dan juga merupakan kewajiban bagi orang-orang yang duduk di jalan adalah waradus salam, yaitu menjawab salam. Dalam hal ini Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dikehendaki dengan raddus salam di sini atau menjawab salam adalah menjawab salam dari orang-orang yang lewat yang mengucapkan salam kepadanya.
Dalam menjawab salam ini mengindikasikan adanya menghormati kepada orang-orang yang lewat sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melewati jalan. Redaksi matan tersebut juga memberikan suatu isyarat tentang suatu hak yang seharusnya diterima oleh para pengguna jalan. Hal tersebut ialah dihormati dan dijawab salamnya apabila ia mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Dalam hal ini mengucapkan salam hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama. Adapun dalam etika dalam memulai salam, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk, sebagaimana dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusallimur raqibu 'alal masyi. Hendaklah orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal masyi 'alal qa'idi. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal kasir. Dan orang yang jumlahnya sedikit memberi salam pada orang yang jumlahnya banyak. Demikian urut-urutan siapa yang lebih utama dalam memberikan salam, yaitu orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan, kemudian orang yang berjalan ya melewati sesuatu memberikan salam kepada orang yang dilewatinya yang lagi sedang duduk, ya. Dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Demikian urut-urutannya bagaimana kriteria pengucapan salam. Dalam hal ini salam merupakan simbol persatuan dan media kasih sayang kaum muslimin. Menjawab salam hukumnya wajib bagi orang yang mendengar ucapan salam dari saudaranya sesama muslim. Adapun jika yang memberikan salam adalah orang non-muslim, maka cukup dijawab dengan ucapan waalaikum. Tidak dilengkapi dengan waalaikumsalam, tapi cukup dengan waalaikum. Selanjutnya yang keempat adalah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu kewajiban bagi orang-orang yang duduk di pinggir jalan adalah tetap menjaga amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Artinya apabila di hadapan mereka terjadi suatu kemungkaran, mereka harus bisa atau berani untuk mencegahnya. Ataupun apabila ada yang tidak atau mereka ada sesuatu yang mestinya dikerjakan, mereka mau memberikan ajakan kepada orang yang lewat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dalam hal ini aktivitas amar ma'ruf nahi munkar merupakan kunci kehidupan beragama, dan para nabi diutus menyampaikan risalah Islam dengan pendekatan ini, di mana menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kutub terbesar dalam agama. Begitu penting dan karenanya Allah mengutus para nabi. Jika ia hilang, maka syiar nubuwah atau kenabian pun akan hilang. Selanjutnya agama akan rusak, kesesatan tersebar, kebodohan merajalela, dan pada akhirnya satu negeri dan umatnya akan hancur binasa karena tidak
melaksanakan amal ma'ruf dan menegakkan nahi anil munkar. Dalam hal ini, amal ma'ruf dan nahi munkar merupakan tugas mulia dan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Terkait dengan larangan duduk-duduk di jalan ini, menurut Ibnu Hajar, larangan duduk-duduk di pinggir jalan dalam hadis ini adalah untuk tanzih, artinya yang bermakna makruh, bukan haram. Hal ini tentunya agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak bagi pengguna jalan yang wajib ia penuhi. Dengan demikian, hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil mutlak untuk keharaman duduk-duduk di pinggir jalan. Namun hadis ini hanya atau merupakan hadis yang punya pesan saduz zara'i, yaitu mencegah terjadinya dampak-dampak negatif dari perbuatan nongkrong di pinggir jalan. Dalam hal ini status hukum duduk-duduk atau nongkrong di pinggir jalan ini kembali kepada apa tujuan orang yang melakukannya tersebut. Jika sudah ada niatan buruk atau kemudian muncul perilaku yang mengganggu keselamatan orang lain, kenyamanan orang lain dan sebagainya, maka perbuatan duduk-duduk di jalan itu adalah perbuatan yang haram. Tapi kalau sekedar untuk bersilaturahmi sesama teman dan memenuhi hak-hak bagi pengguna jalan sebagaimana telah disebutkan tadi, maka hukumnya makruh, tidak menjadi haram. Untuk itu ini hendaknya menjadi catatan bagi kita agar kita bisa melaksanakan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama bagi kaum remaja yang hobi duduk-duduk di pinggir jalan, mungkin di pos kamling dan sebagainya, yang begitu banyak orang yang lalu lalang di situ, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban antara orang yang duduk-duduk dan orang yang berjalan, harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, selanjutnya hadis yang ketiga terkait dengan hadis tentang menyebarkan salam. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak atau belum beriman sampai kalian saling mencintai. Maka selanjutnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, maukah kalian aku tunjukkan satu perkara atau satu perbuatan yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat
Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menyebarkan salam di antara sesama Muslim. Salam berasal dari kata salima yaslamu salman wassalamatan, yang berarti selamat dan bahagia. Dalam kaidah syariat, salam sering diucapkan dengan kalimat assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan tercurah padamu. Adapun redaksi lengkapnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata salima inilah muncul kata aslama, yang bermakna menyelamatkan atau mendamaikan. Di mana dari kata aslama inilah muncul nama Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam menjadi tujuan utama, atau salam menjadi tujuan utama Islam, yang berarti selamatnya seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi fa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan atau lantaran ketidaktahuannya, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu kebiasaan yang ringan tapi bisa jadi jarang diterapkan di tengah keluarga kita maupun di tengah masyarakat adalah menyebarkan salam. Karena mungkin ada yang merasa gengsi untuk mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain. Padahal banyak buah kebaikan yang bisa dipetik dari ucapan yang mengandung muatan doa ini. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Muslim adalah menyebarkan salam, karena dengannya akan tumbuh rasa saling cinta di antara mereka, biarpun tidak saling mengenal. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran kuat untuk menyebarkan salam dan menyampaikannya kepada seluruh kaum muslimin, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Beliau juga menjelaskan bahwa ucapan salam merupakan pintu pertama kerukunan dan kunci pembuka yang membawa rasa cinta. Dengan menyebarkan salam, semakin kokoh kedekatan antara kaum muslimin, serta menampakkan syiar mereka yang berbeda dengan para pemeluk agama lain. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat latihan bagi jiwa seseorang untuk senantiasa merendah diri dan mengagungkan kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Demikian dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan atau memerintahkan afsyus salama taslamu.
Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Maksudnya di sini adalah kalian akan selamat dari sikap saling menjauh dan pemutusan hubungan, serta akan langgeng rasa cinta di antara kalian. Hati kalian pun akan bersatu dan pada akhirnya hilanglah permusuhan serta pertikaian. Sejatinya sebagai muslim kita wajib memahami betapa pentingnya menyebarkan salam ini kepada muslim yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Yakinlah dengan menyebarkan salam, insya Allah kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan akan tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sebab Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah sayang, Allah cinta kepada setiap muslim yang menebar salam perdamaian di muka bumi ini. Demikian 3 buah hadis yang kita ambil dalam kajian kita kali ini, dan sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa Islam mengatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan merusak kehidupan manusia baik secara pribadi maupun masyarakat. Tata pergaulan yang ingin diwujudkan oleh Islam adalah tata pergaulan yang sopan, yang menghargai sesama manusia dan makhluk Allah lainnya, serta mewujudkan ketenangan dan keselamatan bersama yang diliputi oleh rasa kasih sayang. Untuk mewujudkan hubungan kasih sayang antar sesama, maka Islam menganjurkan agar umatnya membudayakan menyebarkan salam. Afsus salama bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kita. Sebagai penutup, kita bacakan pantun. Jernih air dalam telaga, sejuk air banyak ikannya. Sopan santun harus dijaga, itulah tanda akhlak yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.